semuanya, balik lagi di YouTube channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lailatul Latifah Mahdar dengan NIM 223233022. Di sini aku mau ngejelasin sedikit tentang masalah kebudayaan yang terjadi di Indonesia beserta analisis teori gender. Nah, kira-kira aku mau ngejelasin masalah kebudayaan apa dan hubungannya dengan teori gender apa ya? Kira-kira ada yang bisa nebak nggak nih? Please, no! 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 Oke, stay tune ya. Nah, seperti yang teman-teman udah bisa lihat di sini udah ada PPT aku dan kali ini aku mau ngejelasin tentang masalah kebudayaan dalam analisis teori gender. Nah, kira-kira masalah kebudayaan dalam teori gender atau di analisis dari teori gender itu ada apa aja sih? Pasti ada banyak banget nih. Tapi aku di sini ngambil permasalahan yang sangat umum dan terjadi di Indonesia. Nah, yang pertama aku mau ngejelasin tentang konsep gender dulu nih. Gender merupakan perbedaan-perbedaan peran, status tanggung jawab, fungsi perilaku laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi rekayasa sosial. Gender bukan didasarkan pada perbedaan biologis. Jadi, perbedaan gender sama seks atau berdasarkan biologis itu apa ya? Sebagaimana yang teman-teman bisa lihat di sini, perbedaan gender dan seks itu sangat berbeda. Kalau seks sendiri itu udah dari biologisnya, secara biologis, secara alamiahnya. Jadi seks secara biologis itu merupakan jadi kayak berdasarkan dari ciptaan Tuhan, bersifat kodrat atau given, tidak dapat ditukar dan berlaku sepanjang zaman dan di mana saja. Sedangkan gender merupakan konstruksi sosial atau buatan manusia, tidak bersifat kodrat, dapat berubah, dapat bertukar tergantung waktu dan budaya setempat atau ruang. Jadi di sini kita dapat ngebedain, bisa dilihat dari pengertian di atas. Misalnya seks itu emang secara biologis ya emang dia itu secara terlahir seperti itu kodratnya, dia sebagai laki-laki, dia sebagai perempuan, tapi kayak jenis kelamin kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya gender itu emang berdasarkan hasil konstruksi sosial aja. Nah, di sini kan ada tulisannya nih, gender itu buatan manusia, oke? Jadi itu emang udah berdasarkan konstruksi sosialnya ya emang udah lama tuh kayak gitu. Nah, terus dia juga nggak bersifat kodrat. Banyak nih yang salah ngartiin masyarakat. Misalnya dia jenis kelaminnya perempuan, terus banyak yang salah mengartikan kamu itu perempuan, kodrat kamu itu di rumah, kodrat perempuan itu di dapur dan lain sebagainya. Sedangkan perempuan kodratnya atau secara emang bawaan lahirnya kodratnya itu melahirkan, terus juga dia haid, menstruasi, dan bukan kodratnya dia untuk di dapur. Banyak gender itu kan bagian peran sebetulnya gitu, tapi justru banyak yang mengkaitkannya dengan hal-hal yang justru ini menimbulkan ketimpangan gender. Nah, nanti aku bakal jelasin di slide selanjutnya. Di sini ada definisi teori gender. Di sini ada 3 ya. Yang pertama itu konstruksi sosial. Teori gender itu mengungkap bagaimana peran gender dan identitas sosial merupakan hasil dari interaksi dan budaya yang melekat pada masing-masing individu. Yang kedua ini pemisahan tugas dan harapan. Diskriminasi gender mempengaruhi tugas dan harapan yang ada dalam masyarakat terhadap peran perempuan dan laki-laki. Yang ketiga itu patriarki dan feminisme. Teori gender membahas struktur kekuasaan yang mendasari sistem masyarakat patriarki dan mendukung gerakan feminisme untuk kesetaraan dan keadilan gender. Nah, kira-kira dari sini teman-teman udah pada tahu kan aku bakal ngebahas masalah apa sih? Kayaknya dari awal juga ada disinggung deh. Ini udah jelas banget ya, aku akan ngebahas tentang patriarki dan masalah-masalah kebudayaan yang semacam itulah gitu. Ada beberapa contoh masalah nih yang berhubungan dengan analisis gender yang aku ambil. Jadi yang pertama itu peristri poligami. Nah, analisis gender ini membuka kesadaran terhadap perlakuan tak adil dan konflik yang dihadapi oleh perempuan dalam praktik poligami. Terus yang kedua, nah ini pembagian pekerjaan rumah tangga. Wah, ini seru banget sih topiknya. Jadi, dengan melihat dari perspektif gender, ya, kita dapat menganalisis peran perempuan yang terbebani memikul tanggung jawab rumah tangga. Mungkin banyak beberapa keluarga, beberapa sepasang suami istri yang masih banyak budaya patriarki di sini, masih banyak yang menjunjung tinggi konstruksi budaya gender ini gitu. Jadi dia tuh menganggap perempuan itu di dapur, dia menganggap perempuan itu nggak harus kerja, dia menganggap perempuan itu harusnya di dapur, masak, melakukan hal-hal yang lemah dan lain sebagainya gitu. Padahal pembagian pekerjaan rumah tangga itu tidak harus perempuan, laki-laki juga bisa. Kesetaraan akses pendidikan, teori gender ini juga untuk membantu dalam memahami perbedaan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan, serta membangun langkah-langkah untuk mencapai kesetaraan. Yang selanjutnya ini ada patriarki yang tak kunjung lekang. Wah, ini sih udah kalau udah bahas ini tuh aku sangat interested banget ya teman-teman.
ini. Jadi secara harfiah istilah patriarki itu dapat diterjemahkan sebagai rule of father, ya peraturan laki-laki. Jadi awalnya itu digunakan untuk merujuk kepada keluarga di mana semua peraturan itu ditetapkan dan dikuasai oleh laki-laki. Dalam konteks modern atau kontemporer ini itu patriarki sekarang diartikan sebagai dominasi laki-laki dalam berbagai aspek yang mengakibatkan penempatan perempuan pada posisi subordinat yang lebih rendah daripada laki-laki. Nah, di Indonesia sendiri patriarki ini udah diwariskan dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dan udah menjadi bagian dari budaya itu sendiri gitu kan. Nah, kelangsungan tradisi budaya lokal atau adat yang mencakup nilai-nilai dominasi laki-laki itu turut berkontribusi pada sulitnya menghilangkan patriarki dari kehidupan masyarakat. Patriarki beserta stigma yang melekat padanya menyebabkan ketidaksetaraan gender dan munculnya berbagai masalah gender di Indonesia, termasuk kekerasan terhadap perempuan, rendahnya partisipasi perempuan di berbagai sektor pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi dari patriarki ini udah banyak yang salah mengartikan, dan aku punya fun fact. Banyak yang mendukung sistem budaya patriarki ini justru dari perempuan, guys. Padahal kita tahu ya kalau misalnya patriarki itu tidak hanya merugikan perempuan, tapi justru laki-laki juga. Kenapa sih laki-laki juga? Seperti yang kita tahu kalau budaya patriarki ini kan mensubordinatkan perempuan di titik rendah yang lebih rendah daripada laki-laki yang lebih tinggi dari perempuan. Nah, dari situ aja bisa kelihatan kalau misalnya laki-laki dituntut untuk harus kuat, nggak boleh nangis dan lain sebagainya. Terus perempuan itu lemah di dapur dan lain sebagainya. Nah, itu tuh udah merugikan banget. Diagram atau grafik ini itu merupakan data dari Komnas Perempuan yang dimana itu kasus kekerasan perempuan itu tertinggi ada di tahun 2019, tapi di 2021 itu juga nggak beda jauh ya. Nah, jadi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan ini itu diakibatkan karena patriarki. Itulah karena adanya domestika gender ya pada satu gender. Jadi berangkat dari pembagian peran yang ditentukan oleh konstruksi, itu perempuan laki-laki itu tumbuh dengan peran yang berbeda. Nah, jadi dari masalah-masalah itu yang sangat menyayat hati aku ya, itu karena apa? Karena adanya budaya patriarki, karena adanya konstruksi budaya ya. Jadi dalam hal ini teori gender melihat untuk mengangkat, melawan, menyadarkan perempuan khususnya lah untuk itu tuh nggak adil gitu. Kita harus melawan ketidakadilan itu untuk mendapatkan hak yang setara. Makanya dinamakan, mungkin aktivisnya itu dinamakan sebagai feminisme gitu. Tapi kali ini aku ngebahas teori gendernya aja yang tadi aku udah jelasin. Nah, oke, aku baru aja ganti tempat biar lebih enak aja sih. Analisis gender dalam konteks kebudayaan itu yang pertama itu solusi terhadap diskriminasi. Jadi analisis gender ini mendukung penyelesaian masalah diskriminasi dan ketidakadilan dalam kebudayaan pada perempuan dan minoritas gender. Terus yang kedua itu memperkaya perspektif. Analisis gender itu dalam hal ini membuka pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman individu dan mendorong penghargaan terhadap beragam aspek kehidupan manusia. Yang ketiga itu membangun harapan di masa depan dengan menganalisis masalah kebudayaan tadi yang sudah aku jelaskan ya, yang patriarki, terus bagian pekerjaan rumah tangga, kesetaraan akses pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Itu dengan perspektif gender ya. Jadi menganalisis masalah kebudayaan tadi itu dengan perspektif gender, itu kita dapat menciptakan budaya inklusif dan menjadikan di masa yang akan datang. Dan kesimpulan dan rekomendasinya yang terakhir, jadi kesimpulan itu dibutuhkan rekomendasinya ya, sarannya itu pendidikan inklusif ya. Pendidikan merupakan fondasi utama yang mempengaruhi budaya, penting bagi sistem pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan setara. Nah, jadi gimana caranya supaya tadi ya yang aku bilang, gimana caranya mungkin dihilangkan terdengar sulit ya, karena ya lagi-lagi itu udah budaya yang mengakar, udah menjadi ideologi di Indonesia gitu. Jadi mungkin caranya ya dengan cara mengurangi itu dengan cara apa? Pendidikan inklusif. Jadi sistem pendidikan yang tadi aku singgung ya, peran aktif kaum aktivis atau mungkin yang memberantas semua ini untuk mencapai kesetaraan gender itu adalah feminisme ya teman-teman. Aktivis itu juga mampu menggeser norma, kebiasaan dan tradisi yang diskriminatif. Oke guys, itu dia tadi penjelasan aku masalah kebudayaan yang aku ambil beserta analisis teori gender yang aku pakai dari masalah kebudayaan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau belibet dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.